figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the right person. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sally Oktarina dari Akfar Putra Indonesia Malang. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai uji Wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Nah, yang pertama, alangkah baiknya itu harus atau memahami dasar-dasar yang kita gunakan untuk melakukan uji Wilcoxon ini. Jadi, uji Wilcoxon ini merupakan uji beda dua kelompok yang saling berhubungan atau berpasangan. Jadi dia itu diberikan dua perlakuan seperti itu. Nah, lalu uji Wilcoxon ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang berarti bisa diasumsikan datanya itu berdistribusi tidak normal. Lalu datanya berskala ordinal atau interval dan merupakan alternatif dari uji Peirce test. Jadi Peirce test ini tuh merupakan uji yang sama ya, namun dia itu bagian dari statistik parametris seperti itu. Nah, ini merupakan contoh kasusnya, jadi itu bisa ditandai ya dari ada kata sebelum dan sesudah atau pre atau post seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi, apakah ada perbedaan berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama sebulan? Nah, selanjutnya kita membuat hipotesis. Jadi, hipotesis ini adalah dugaan sementara ya, dugaan awal. Jadi, ada perbedaan berat badan bayi antara sebelum dan sesudah, yang artinya ada pengaruh pelaksanaan program PMT terhadap berat badan bayi pada Puskesmas X selama sebulan. Nah, selanjutnya adalah jenis variabelnya, variabel bebas. Ini ada pelaksanaan program PMT, sedangkan variabel terikatnya adalah berat badan bayi. Nah, selanjutnya adalah jenis pengukuran data. Ini berupa kuantitatif ya, karena kan datanya tadi berupa angka. Seperti itu. Lalu metode analisisnya ya, kita menggunakan uji Wilcoxon. Nah, selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya ya, menggunakan aplikasi SPSS. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 16. Nah, oke, ini kita udah di aplikasi SPSS-nya ya, software SPSS-nya. Jadi tampilannya pertama itu seperti ini yang saya gunakan, yang SPSS 16 ya. Ini di cancel aja atau di X. Nah, yang pertama kali kita lakukan, jadi kita tuh memasukkan dulu variabel view-nya. Kita mengolah datanya dulu, memasukkan variabelnya dulu. Nah, ini yang pertama kita masukkan variabel yang sebelum. Ini. Jadi ini nggak bisa ya, pakai spasi ini tidak bisa. Tipenya numerik ya, desimalnya ini kita bikin 1 karena tadi kan ada angka yang satu angka di belakang koma. Jadi datanya ada satu angka di belakang koma. Jadi kita buat desimalnya 1, lalu labelnya sama ya. Ini sebelum ini skill ya, lagi angka. Ini sama, kita masukkan juga variabel yang ke bawah. Ini sama ya, 1 juga. Dan ini juga sama. Setelah itu langsung kita masuk ke data view, klik. Nah, langsung di sini kita masukkan data yang tadi. Itu bisa langsung di copy paste biar cepat. Nah, ini datanya udah saya copy paste ya. Jadi ini ada 35. Nah, ini langsung aja di copy paste. Nah, ini sekedar informasi ya. Jadi kan kita tadi menggunakan uji Wilcoxon. Jadi kan diasumsikan datanya itu berdistribusi tidak normal. Jadi ini sekedar kita memastikan ya bahwa data kita itu berdistribusi tidak normal. Caranya ya ini adalah analyze, lalu klik descriptive statistic, lalu explore seperti ini. Lalu ini keduanya masukkan ke dependent list. Misalnya langsung klik yang arah panah ini, lalu klik plot,
Ini centang yang normality ini ya. Lalu continue. Setelah itu langsung aja klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Ini adalah outputnya ya. Nah, ini udah. Nah, ini udah keluar semua. Nah, kita lihatnya tuh di sini. Nah, di test of normality. Jadi kita melihatnya datanya normal atau tidak dari sini. Ini kita lihat dari nilai sig-nya. Ini ya, sig-nya. Ini kan sebelum dan sesudahnya 0,000. Jadi kalau misalkan ya ketentuannya itu sama ya, misalkan di bawah 0,05 maka dia itu berdistribusi tidak normal, namun kebalikannya jika lebih dari 0,05 maka dia berdistribusi normal datanya. Nah, ini udah ya terbukti bahwa dia memang berdistribusi tidak normal. Langsung kita keluarkan di X saja, tidak usah disimpan. Nah, sekarang bagaimana cara uji Wilcoxon-nya? Jadi yang pertama kali kita klik analyze. Nah, lalu yang non parametric test kita pilih yang to relate sample seperti itu. Lalu kita masukkan ini variabel 1 ya yang sebelum dan variabel 2 yang sesudah. Nah, seperti ini tidak perlu diapa-apakan lagi, ini Wilcoxon ya, langsung kita oke. Nah, seperti ini outputnya yang keluar, ini ya Wilcoxon ranknya, dan ini tes statistiknya. Nah, jadi kita pindahkan ke tampilan awal saja biar lebih enak. Nah, kita kembali lagi ya di tampilan yang seperti awal. Jadi ini hasil outputnya tadi yang keluar di output. Saya copy paste di sini biar lebih mudah ya, lebih enak. Jadi yang pertama kita interpretasikan dari yang negatif rank. Jadi negatif rank atau selisih negatif antara berat badan sebelum dan sesudah adalah 0. Ini ya. Ini 0 semua, baik itu N, min rank, dan sum of rank. Jadi ini maksudnya tidak ada penurunan atau pengurangan berat badan bayi dari sebelum ke sesudah. Yang selanjutnya adalah positive rank. Ini positive rank atau selisih positif antara berat badan sebelum dan sesudah. Ini nilainya adalah N-nya ini adalah 35. Jadi ini maksudnya itu 35 bayi ini itu mengalami peningkatan berat badan dari sebelum ke sesudah. Lalu rata-ratanya ini ya, min ranknya ini sebesar 18, peningkatannya sebesar ini 18, rata-rata peningkatan. Lalu sum of ranknya adalah 630. Dan yang terakhir ini adalah TIS, jadi nilai TIS ini adalah 0. Ya, nilai TIS ini merupakan kesamaan antara sebelum dan sesudah. Nah, karena ini 0, maka dapat dikatakan tidak ada nilai yang sama antara sebelum dan sesudah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi ini adalah hasil tadi ya, output yang kedua, tabel yang kedua, tes statistiknya. Jadi kita bisa melihat mengambil keputusnya itu dari ini. Nilai asim sig ini, tutelnya ini. Nah, jadi sebelum itu kita harus tahu ketentuannya itu bagaimana. Nah, ini ketentuannya adalah jika nilai asim sig-nya tutelnya kurang dari 0,05, maka HA-nya atau hipotesisnya diterima. Namun sebaliknya jika nilai asimnya ini lebih dari 0,05 maka HA ditolak. Nah, di sini kita bisa melihat ya milik kita ini asim sig tutelnya ini 0,000 ya, 0,000. Jadi bisa dikatakan kan dia kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang berarti ada perbedaan berat badan bayi antara sebelum dan sesudah. Dan juga bisa disimpulkan seperti ini. Ada pengaruh dari pelaksanaan program PMT terhadap pengukuran berat badan bayi pada Puskesmas X selama sebulan. Nah, seperti itu cara menarik kesimpulan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkannya sebesar-besarnya, dan semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda sekalian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.